Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak? Alhamdulillah Ustadz Joban, hari Kamis sore di sana ya Ustadz Joban ya. Iya. Waduh, ini kalau Masya Allah, streamingnya banyak sekali ya. Kenapa? Oh ya, Alhamdulillah. Ini ada streaming kita di 28 negara itu. Di Amerika pagi ini sudah meningkat, ada hampir 30 orang lah begitu ya. Pak Ustadz Muhammad Joban, ini memang Amerika luar biasa ya. Presidennya kesandung pasir pun beritanya sampai ke ujung Cilengsi ini ya, sampai ke Purwakarta itu. Jadi orang ingin banyak dengar pula berita dari langit, dari Seattle pagi ini, karena suasana di Amerika pun orang pengen banyak tahu macam mana gitu. Apa yang terjadi di Amerika, Ustadz Joban, yang tidak jauh dari pusat dunia sana. Cuaca, masyarakatnya, juga tentang hutang yang katanya baru selesai, apakah benar berpengaruh di sana atau bagaimana Ustadz Joban? Ya, secara umum alhamdulillah sih, tenang-tenang saja. Rakyat biasa ya, memang di arena politik lagi hangat-hangat ya. Terutama tentang Joe Biden yang mensapatukannya, yang pengaruhnya besar sekali terhadap ekonomi Amerika. Jadi banyak rakyat yang agak kesal gitu. Gitu. Kenapa kita di sini banyak menderita, kemudian uang dihambur-hamburkan untuk senjata dan sebagainya. Kemudian juga yang paling dahsyat ya sekarang ya biasa. Kita alhamdulillah sudah ratusan lah, hampir 1,000 lah, para ulama di Amerika membuat petisi LGBT untuk menjaga anak-anak kita dari pengaruh LGBTQ, karena sekarang ini ada usaha untuk diwajibkan lah kepala sekolah malah dari kanak-kanak, Masya Allah, untuk mengajak ajar mereka. Artinya kita bilang, kamu mau berkelamin apa gitu, tendensi ya keinginan seperti itu terserah, tapi jangan merusak anak-anak. Alhamdulillah kita kerjasama dengan juga para pastor ya. Kita buat petisi sekarang ini di masing-masing wilayah kepada DPR-nya lah, gubernur, agar supaya ajaran itu nggak disebarkan di sekolah-sekolah kita. Masya Allah. Ya, ini juga buat kabar, Mbak Ustadz Joban. Di Pekanbaru itu baru saja polisi menangkap komunitas LGBT yang dibiayai oleh asing miliaran rupiah per tahunnya. Ini ratusan bahkan ribuan. Luar biasa. Ya. Ya mereka memang gini, ya, itu mempromosikan dan bahayanya memang banyak orang-orang yang di tingkat atas lah, anggota parlemen, menteri, ya, yang punya uang banyak. Nah, sekarang hampir semua penyanyi di sini mempromosikan LGBTQ itu. Dan itu pengaruh kepada anak-anak itu. Sekali. Itu dia. Termasuk yang Coldplay sekarang nih yang mau konser di sini nih. MUI pun sudah cukup tegas mengingatkannya itu. Sedemikian. Ya, kita mesti kalau nggak tegas. Karena mereka membuat sistem di Amerika membuat orang takut untuk ngomong. Jadi kalau ngomong kamu akan kehilangan kerjaannya. Kalau ngomong kamu dianggap orang yang tidak toleran dan sebagainya. Dan itu berhasil. Nah, kalau kita tambah takut lagi, berarti kampanye mereka berhasil, jadi berbahaya. Masya Allah. Karena nampaknya memang akhir zaman sudah makin dekat saja ini Ustadz Joban. Betul. Insya Allah Ustadz Joban. Satu lagi Ustadz, saya mau tanya kemarin itu, pekan lalu ada berita dari Los Angeles. Duta Besar Indonesia di sana itu mengingatkan bagi yang ingin ke area Los Angeles, hati-hati. Tidak usah ke sana. Saking tidak amannya. Apa yang terjadi sebenarnya Ustadz Joban? Saya kemarin baru dekat, bukan daerah Los Angeles sih, daerah California juga. Iya, daerah sana ya, lingkungan. Hanya memang sekarang ini orang-orang yang antara dua lah, antara LGBT kemudian ditandingi oleh orang-orang yang konservatif atau orang-orang Trump lah, yang mereka membabi buta kadang-kadang. Datang ke mall gitu, kemudian masalah syuting, jadi menembak orang siapa saja gitu. Ini dia, banyak yang sakit jiwa juga rupanya di sana, lebih banyak mungkin. Kalau di sini banyak anggota parlemen atau masyarakat ya. Luar biasa Ustadz. Mungkin apa berita dari langit pagi ini Ustadz yang ingin diingatkan untuk
Jumat yang penuh berkah ini. Banyak yang nunggu, termasuk Ustadz Zain Hadi. Salam kata Ustadz Jovan. Berita dari langit itu selalu kami tunggu kata begitu. Silakan Ustadz. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di antara problematika yang paling besar yang dihadapi oleh manusia sekarang ini bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, tentunya adalah masalah famili, masalah keluarga. Gitu kan? Dan kalau kita perhatikan memang hubungan keluarga, terutama suami istri, itu seperti iman. Iman itu kadang-kadang naik dan turun. Naik. Dan hubungan juga demikian, kadang-kadang mesra, indah, kadang-kadang layu, dan sebagainya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin share sedikit beberapa tips bagaimana agar supaya hubungan itu selalu kuat dan mesra insyaallah. Yang pertama adalah positive thinking, fikrun ijabi. Sebagai seorang muslim kita harus mempunyai pemikiran yang positif terhadap hidup ini. Kita harus percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Jadi seorang suami misalnya, Allah telah menjodohkan kita dengan istri, itu berarti itu yang terbaik. Demikian juga si istri. Dan apa yang terjadi antara keduanya, mesti ada hikmatnya dan juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, doa Nabi kalau sudah akad nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma bi khair. Barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah memberkahi antara keduanya. Lakuma artinya Allah memberkahi dalam kamu dalam keadaan indah, mesra, bahagia. Alaikuma, mudah-mudahan juga kamu diberkahi dalam keadaan sulit, dalam menghadapi cobaan. Dua-duanya berkah. Jadi artinya kamu bisa menyelesaikan dengan baik sesuatu itu. Dan mudah-mudahan Allah menyatukan antara keduanya dengan kebaikan. Ya. Karena kita ketahui bahwa kita itu ketika menikah dengan manusia, dan manusia itu tidak ada yang sempurna, itu ada kekurangannya. Jadi ketika seorang pasangan itu menemukan pada pasangannya kebaikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kekurangan, sesuatu yang kita tidak senangi, kita bersabar, berusaha untuk memperbaikinya. Ya, karena kata Nabi, asyakir wasabir fil jannah. Orang selalu bersyukur dan bersabar, tempatnya di surga nanti. Ya, mungkin para pendengar pernah dengar kisah seorang istri yang cantik sekali dan suami yang tidak good looking lah. Jadi kata si istrinya, bang, saya kira kita ini akan sama-sama ke surga. Loh, kenapa? Kok kamu yakin? Ya, setiap abang memandang saya, abang bersyukur sebagai istri yang cantik. Saya setiap memandang abang, saya bersabar. Ya, kedua-duanya surga nanti. Ya. Jadi sikap yang positif ini itu akan memperkuat hubungan antara keduanya. Dan ingat juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Right? Jadi misalnya Pak Ihsan itu tidak ada yang bisa menghandle istrinya kecuali Pak Ihsan. Demikian juga tidak ada yang bisa menghandle Pak Ihsan kecuali istri Pak Ihsan. Khalas, dia stuck. Ya. Jadi jangan kita ngerutu. Karena kalau enggak, Allah enggak akan jodohkan Pak Ihsan dengan istrinya. Saya dengan istri saya misalnya. Right? Ya. Dan juga kalau kita demikian juga istri suami itu adalah rezeki. Rezeki kan macam-macam, kadang-kadang rezeki kita banyak, kadang-kadang sedikit. Dan demikian juga istri. Kadang-kadang seorang dapatkan istri yang salihah, yang baik, sehingga suaminya bahagia terus. Ada kadang-kadang istri yang cerewet, juga kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan istri yang cerewet, yang mengeselin itu kita sabar dapat pahala Nabi Ayub. Bayangkan coba, Nabi Ayub. Nah, ni'mal abdu sebaik-baiknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kalau kita pelajari banyak di Yunani dulu orang jadi profesor itu karena istrinya. Plato misalnya, kata Plato itu dia tuh jadi profesor karena
dia kalau pulang itu nggak langsung pulang. Dia pergi ke danau, ngelamun di situ. Pulangnya sudah agak malam supaya kena nggak kuat lawan istrinya, menghadapi istrinya. Maka jadi profesor. Jadi untung kan kalau kita ingin jadi profesor ya sabar dengan istri itu. Ya. Malah mungkin pernah cerita dulu ada seorang punya istri bukan main cerewetnya. Sehingga suaminya kesal suatu hari gimana untuk melepaskan istri ini. Ya, akhirnya dia manggil istrinya, saya ada hadiah katanya. Tapi kamu mesti tutup matamu. Ya, tutup ya, supaya surprise ini. Doa, supaya dibawa ke sumur kosong. Dilemparkan ke sana. Dilemparkan. Waktu lemparkan tiba-tiba ada asap keluar. Yang keluar jin. Kamu ini kirim siapa kan ya? Saya sudah puluhan ribu tahun di sini, saya betah, saya nggak kuat dengan perempuan ini. Ini siapa katanya? Jadi jin aja sampai nggak kuat ya. Subhanallah. Itu yang pertama ya, positive thinking. Kalau kita ingin memperkuat hubungan antara suami istri. Yang kedua adalah kita mesti ta'awun, kerjasama, right? Antara suami istri, saling mensupport. Ya, terutama kadang-kadang memang si suami dalam keadaan menghadapi kesulitan, untuk kena PHK dan sebagainya lah. Nah, di situ si istri mesti mensupport. Itu sebaliknya, right? Lihat ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu, kan dia takut sampai lari dari gunung Jabal Nur sampai di rumah bilang zamiluni, tolong diselimuti saya, diselimuti. Takut ya Khadijah, saya nggak tahu. Lihat apa reaksi Khadijah? Apakah bilang, saya sudah bilang nih, jangan ke gunung-gunung dia tuh. Slow will happen. Itu dia. Kalau kita gitu kan. Apain gunung tuh, lihat kamu jadi gila katanya. Enggak. Kalla la yukhzikallah. Never ever. Allah tidak mungkin menghinakan kamu. Menjatuhkan kamu. Karena kamu ini adalah orang yang baik. Yang selalu mempunyai hubungan silaturahmi yang baik. Yang selalu senang memberi makan kepada orang miskin. Menyantuni orang dan sebagainya. Disebut semua alat-alat ini. Baik. Demikian juga kadang-kadang istri itu kadang-kadang macam-macam bisikan. Kadang-kadang orang yang datang bulan lagi hamil itu perlu support dari suami. Jadi kalau sering mensupport, insya Allah hubungan akan tambah kuat. Yang ketiga adalah as-siqah, trust. Kita harus saling percaya. Baik. Jadi harus masing-masing harus menjaga diri. Baik. Kalau kita janji, ya itu tepati janji antara suami istri. Baik. Apalagi sama anak-anak gitu ya. Jadi di sini ada seorang ayah, dia janji sama anak-anaknya untuk pergi ke Disneyland, gitu kan. Kemudian si anaknya ngasih ingatkan sehari sebelumnya, ayah, don't forget, jangan lupa katanya, tomorrow Disneyland, insya Allah. No, don't say insya Allah katanya. Anaknya protes, karena si ayah kalau bilang insya Allah tuh nggak jadi, nggak. Bayangkan kata-kata yang indah jadi nggak indah, karena terbiasa si ayah dan membuat janji. Karena insya Allah kita, ya. Demikian juga suami istri harus hati-hati apa yang mau diposting di Facebook, di Facebook, di WA. Karena masing-masing ada di sini seorang suami istri nangis macam Imam Joban, my husband itu suami saya. Kenapa? Dia rupanya dia di Facebooknya ada temannya dulu di SMA gitu, mengadu gitu. Padahal mengadu aja, ngirim foto dia. Ya itu kadang-kadang sudah 30 tahun menjadi masalah, yang mesti hati-hati. Kemudian al-hubbu wal ihtiram, masing-masing harus saling mencintai, saling menghargai. Nah, terutama perempuan ini itu kalau menikah dengan seorang laki-laki, dia ingin suami itu tetap mencintai dia. Baik, maka disebut maka tanda orang mencintai itu adalah memberikan perhatian. Makanya bahasa Arab al-mar'ah kalau ditaruh kata mir'ah. Mir'ah artinya cermin. Karena perempuan ini senang bercermin. Baik, ya,
Misalnya Pak Ihsan kalau keluar rumah ya nggak usah dandan juga keluar. Perempuan enggak. Iya, itu pakaian khusus, ke undangan khusus, ke pasar khusus. Mau naik mobil mesti dia cermin dulu. Turun dia cermin lagi. Kenapa? Karena ingin diperhatikan. Maka seorang suami yang baik adalah yang sering memperhatikan. Itulah kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah selalu memperhatikan. Kalau misalnya istri kita dandan ya, kita katakan satu, oh Masya Allah, you so cute today. Kamu cantik sekali. Jangan kayak orang Betawi. Si istri sudah dandan, sudah rapi, sudah cantik. Kamu sama aja katanya. Kamu mending dibilang kayak ondel-ondel katanya. Iya. Nah, jadi istri itu selalu pengen perhatian. Kalau istri kita masak, kita puji. Istri kita masak. Misalnya masakannya kurang garam atau kurang apa saja, jangan kita marah, ini masakan apa, enggak. Bilang yang ini masakan ini mengikat saya dengan masakan surga nanti. Tapi kalau garam jadi surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Kurang garam. Kan senang si istri itu, ya. Ya. Nah, kalau si suami itu lebih senang bukan dicintai, ya. Jadi istri kita nggak bilang sama kita I love you, kita oke saja. Tapi ingin dihargai. Karena itu fitrah laki-laki. Dia punya ego. Makanya oleh karena itu Allah SWT menempatkan laki-laki sebagai pemimpin. Dasarnya qawwamah. Baik, oleh karena itu maka sebagai tanda respek kepada suami, istri kalau mau pergi minta izin. Mau puasa aja harus minta izin. Baik, kemudian menghargai pendapatnya, menghargai keputusannya. Baik. Dan juga jangan sampai kita kadang-kadang ada istri menggauli si suami seperti anak kecil gitu, atau seperti ibunya. Baik. Ya. Atau kadang-kadang istri juga menjatuhkan suami di depan keluarganya. Ini anak ibu nih, katanya nggak bisa apa-apa kan, gitu kan. Subhanallah. Malah mestinya bangga. Alhamdulillah saya bersyukur kawin sama anak ibu ini, Masya Allah katanya. Ya, karena dulu Mu'adz bin Jabal dia pergi ke Abyssinia, ke Ethiopia. Waktu pulang datang ke masjid langsung sujud depan Nabi Muhammad SAW. Nabi kaget, dimarahi, kenapa kamu sujud? Ya Rasulullah, saya lihat orang-orang di sana kalau melihat raja, melihat pastor itu bersujud. Saya bilang, kamu lebih pantas lagi itu disujudi. Kata Nabi, jangan katanya. Kemudian Nabi mengatakan, ini hadisnya masyhur ya. Andaikan seorang dibolehkan bersujud kepada yang lain, aku akan menyuruh si istri sujud kepada suaminya, supaya mengetahui tentang kedudukannya. Ya, jadi kedudukan suami itu tinggi. Makanya kalau seorang perempuan ditinggalkan sama ayahnya, berapa iddahnya dia nunggu? Dia nggak boleh bersuami sebagainya 3 hari aja. Kalau suami 4 bulan 10 hari ya. Right? Ada orang datang mau komplain tentang suaminya. Kata Nabi, hati-hati. Dia itu adalah surgamu dan nerakamu. Right? Maka kata Nabi, barang siapa seorang wanita meninggal dan suaminya ridho, right? Maka dia akan masuk surga. Ya. Maka ada seorang perempuan di Amerika ini, dia kawin 3 kali gagal terus. Dia ini pelopor feminis. Akhirnya berpikir, apa sih gagal terus? Dipikirkan, saya telah berlaku bertentangan dengan fitrah. Artinya dia dulu ingin secara feminis, ingin dia yang berkuasa, dia yang jadi pemimpin di rumah itu. Gagal dia. Akhirnya dia kawin dan dia mengikuti fitrah manusia. Kalau perempuan itu harus taat menghormati suami, berhasil dia punya anak. Akhirnya ngarang buku, ya boleh beri bukunya tuh, The Surrendered Wife, istri yang menyerah, by Laura Doyle. Ya. Ada terjemahannya udah. Ya. Masih ada waktu, Pak? Masih Ustaz jawab. Silakan. Ya. Ada lagi seorang perempuan. Dia malam pertama itu suaminya bilang, kamu tahu nggak, sebetulnya saya itu terpaksa kawin dengan kamu. Saya sudah punya pasangan lah sudah. Tapi orang tua saya minta saya kawin dengan kamu, bisa terpaksa. Kata si istrinya nangis dia, oke bang,
aku mengerti katanya. Tapi jangan diceraikan sekarang langsung. Karena saya nanti malu suami dewasa. Saya kasih 3 bulan. Nah setelah 3 bulan boleh kamu ceraikan. Oke katanya. Nah selama 3 bulan ini si istri ini pintar. Dia berkhidmat, dia menghargai istri suaminya. Sebagai istri yang baik lah. Dan setelah sampai 3 bulan, oke, I'm ready katanya. Nangis si suaminya, enggak katanya. Saya beruntung dapat istri seperti kamu katanya. Subhanallah. Jadi kalau seorang istri itu menghargai suami, nah itu didoakan oleh burung di langit. Kemudian fish, ikan di laut, berapa burung ikannya. Demikian juga seorang suami yang menampakkan rasa cinta, kasih sayang kepada istri, itu juga pahalanya tinggi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, untuk memperkuat hubungan suami istri itu punya you have to have sense of humor. Jadi kita ini harus sering humor dengan suami istri. Maka Nabi Muhammad SAW ketika kalau pulang ke rumah katanya kana basyan dohaka, selalu senyum. Demikian juga Khadijah. Dohaka artinya kadang-kadang cari cerita-cerita yang lucu zaman jahiliyah. Right? Saya ingin sedikit sharing cerita yang mungkin juga untuk para pendengar. Jadi ada seorang anak tanya kepada ayahnya, ya, dulu kalau waktu kawin berapa sih bayarnya? Kata si ayah, nggak tahu nak, sampai sekarang saya masih bayar katanya. Uang suami, uang istri bukan uang suami. Di mana-mana tuh, termasuk di Amerika. Ya. Ada lagi seorang istri tanya, Pak, kapan dapat THR-nya atau gajinya dari kantor? Loh, kata si suami, kan sudah saya kasihkan. Loh, itu yang dilaci itu, dilaci bawah, kemudian ditutupi sama peci, itu uang apa? Dan suami, itu uang sial kan. Loh, kenapa uang sial? Udah diumputin ketahuan juga kan. Gitu. Ya. Nah kan lucu, jadi suami mungkin ketawa dengar ini kan. Right. Kemudian ada seorang istri pulang ke rumah, kata dokter, kamu sakit apa mah? Kata dokter, saya tuh nggak sakit apa-apa, stres aja katanya. Kamu mesti jalan-jalan katanya. Ke Singapura ke Eropa, ke Amerika. Ya, kira-kira kemana ya, Bang? Kata suaminya, saya kira sebaiknya dokternya ganti aja kan. Dokternya ganti, salah dokter. Ya, ada lagi bilang, Mas, waktu pacaran kok nggak pernah bilang kalau Mas itu orang miskin. Kata suaminya, kan aku bilang berkali-kali, kamulah hartaku satu-satunya. Kau malah bilang so sweet. So sweet. Ada lagi seorang istri bilang papa jahat. Kenapa papa nggak bilang-bilang kalau papa menikah lagi? Suami bilang, loh, mama ini gimana? Nikah itu kan ibadah. Kalau bilang-bilang jadinya ria. Nggak dapat pahala katanya. Yang terakhir ada seorang suami bakhil, dia tuh ngasih uang 50.000 kepada istrinya. Bilang, mah mudah-mudahan cukup 3 hari. Kalau seminggu lebih baik gitu kan. Kata si istrinya, jangan takut bang, jangankan seminggu, setahun pun cukup insya Allah. Aduh, saya beruntungnya punya istri cantik dan hemat lagi. Ditanya, nanti dibelikan apa itu kok sampai setahun? Belikan kalender katanya. Nempel terus. Ya. Aduh, ya. Jadi itulah ya beberapa tips ya. Masih ada insya-Allah nanti kita teruskan lagi karena waktunya, agar supaya bagaimana hubungan. Karena ingat ya, hubungan suami istri seperti iman naik turun. Right? Insya Allah dengan 5 tips ini kita bisa memperkuat hubungan antara suami istri. Ya. Mari kita selalu berpikir positif, ya. Kemudian saling mencintai, saling menghargai, ya, saling menghibur dan sebagainya. Insya Allah. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.